Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema didikan yang menghidupkan atau pembiaran yang mematikan yang diambil dari 2 Samuel 13 ayat 21 dan 31. Demikian firman Tuhan. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Lalu bangunlah raja, dikoyakkannya pakaiannya dan berbaring di lantai, dan semua pegawainya yang hadir padanya mengoyakkan pakaian mereka. Saudara, ada sebuah kutipan yang lumayan terkenal yang diangkat dari salah satu film Marvel, yaitu Spider-Man, yaitu "With great power comes great responsibility." Seiring dengan kekuatan besar, datang pula tanggung jawab yang besar. Saudara, ini adalah sebuah ungkapan dari Uncle Ben, papa angkat dari Peter Parker atau Spider-Man, untuk mengajarkan arti kekuatan atau otoritas sejati dan pentingnya tanggung jawab di dalamnya. Saudara, saya jadi mikir, kita yang memiliki peran sebagai orang-orang yang ditebus, bukankah ada kekuatan yang dititipkan dalam diri kita, yaitu kebenaran firman Tuhan? Dan di dalamnya bukankah terletak sebuah tanggung jawab, yaitu supaya kita menyuarakan kebenaran itu bagi dunia atau orang-orang yang membutuhkannya, walaupun kebenaran itu kadang terdengar tidak menyenangkan. Saudara, Daud dalam perjalanan hidupnya pernah diperhadapkan pada panggilan ini sebenarnya. Tetapi alih-alih menyuarakan kebenaran, Daud terkesan melakukan pembiaran. Ayat firman Tuhan yang kita baca menunjukkan dua respons Daud pada dua situasi tidak ideal yang terjadi yang dilakukan oleh kedua anaknya. Pertama, Daud marah. Ini adalah respons terhadap Amnon yang memperkosa adik tirinya Tamar. Kedua, Daud berduka. Ini adalah respons terhadap tindakan Absalom yang membunuh Amnon karena dikuasai oleh dendam kepada Amnon yang memperkosa adik kandung Absalom. Saudara, dari dua sikap ini tidak tercatat tindakan teguran, didikan, pendisiplinan yang dilakukan oleh Daud karena kedua anaknya, yaitu Amnon ataupun Absalom, yang telah melakukan sebuah kesalahan fatal. Saudara, jika kita membaca keseluruhan perikop yang ada, keduanya masih tetap menjalani hidup seperti biasa walaupun mungkin ada perasaan tidak enak atas setiap insiden yang telah terjadi. Saudara, mengapa ini bisa terjadi? Bukankah Daud memahami Taurat? Mengapa Daud tidak mengambil tindakan yang bersifat mendidik dengan tegas? Kemungkinannya, saudara, adalah Daud tersandera dengan dosa masa lalu yang menghantuinya. Daud mungkin berpikir, bagaimana aku bisa menegur atau mendisiplin, sedangkan aku sendiri pernah jatuh dalam dosa yang sama. Saudara, setiap kita tentu bukan manusia yang sempurna. Kita pernah gagal dan pernah membuat kesalahan. Tetapi apakah ini semua lantas membenarkan sikap kita untuk melakukan pembiaran terhadap dosa yang kita tahu dilakukan oleh sesama? Entahkah itu saudara seiman di gereja, rekan pelayanan, anggota keluarga, entahkah itu orang tua atau anak kita, atau siapapun itu. Saudara, tentu saja tidak. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita perlu menyadari kelemahan kita dan memohon ampun pada Tuhan atas kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita sungguh menyadari dosa kita telah ditanggung oleh Kristus dan di dalam Dia kita beroleh pengampunan dosa dan pendamaian dengan Allah. Kita sungguh-sungguh bertobat, saudara, dan memohon Roh Kudus menuntun kita ke depannya. Kedua, kita harus menyadari bahwa kebenaran yang kita suarakan memiliki potensi untuk membangun seseorang, menghadirkan peluang perubahan, dan menciptakan kehidupan. Sedangkan pembiaran memberikan potensi seseorang semakin terperosok dalam kehancuran dan kesalahannya. Kesadaran ini akan mendorong kita untuk dengan kasih menyampaikan kebenaran walaupun kebenaran itu terkadang tidak menyenangkan untuk yang mendengar atau menerimanya. Ketiga, saudara, berdoalah, meminta pertolongan Allah karena didikan bisa disalahpahami seseorang. Didikan dipikir nyinyiran, didikan dipikir tidak memberikan dukungan. Orang tersebut perlu memahami bahwa didikan adalah bentuk kasih yang menghidupkan. Oleh sebab itu, perlu kita berdoa supaya Tuhan bekerja membuat seseorang yang menerima didikan itu hatinya lembut dan mau belajar, dan kita tetap memiliki kerendahan hati. Saudara, kita bukan orang yang lebih baik atau lebih superior dari orang yang kepadanya kita menyampaikan kebenaran. Kita hanya alat yang mengalami anugerah Tuhan yang mengubahkan kita terlebih dahulu dan merindukan sesama kita mengalami anugerah yang sama, yaitu didikan dalam kebenaran yang membawa pada kehidupan. Saudara, salam mendidik dan bukan membiarkan. Soli Deo Gloria. God bless you.